Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Di video kali ini kita akan kembali belajar pada muatan bahasa Indonesia dan matematika ya. Yang pertama kita akan mulai terlebih dahulu pada muatan bahasa Indonesia. Menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menemukan kata-kata baru dari teks ciri-ciri makhluk hidup serta menyusun kalimat. Nah pada pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Nah anak-anak, kita sudah menemukan ya kata-kata baru yang diperoleh dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran sebelumnya. Nah sekarang kita akan mengetahui kata-kata baru dan maknanya dari teks tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang mari kita lihat teks tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup ya. Nah sebelumnya anak-anak minta ayo temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi sebuah makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, anak-anak, itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman agar mereka bisa memiliki energi, bisa bertumbuh, dan menggantikan sel tubuh yang rusak. Dan juga air sebagai pengganti atau berfungsi sebagai zat larut di dalam tubuh ya. Nah, itu tadi teks singkat tentang kebutuhan makhluk hidup. Jadi tugas kalian adalah buatlah sebuah kalimat dari kata yang bercetak tebal, yaitu pertumbuhan. Nah, Pak Fansi di sini akan jelaskan arti dari kata pertumbuhan atau maknanya ya. Pertumbuhan artinya adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan ya. Bertambahnya berat badan dan tinggi badan, itu arti dari pertumbuhan. Nah untuk tugas yang berikutnya anak-anak, Pak Fansi minta kalian untuk mengerjakan ayo berlatih pada buku pena halaman 11 dan 12 ya. Itu ada teks bacaan tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Tugas kalian adalah membaca serta menemukan makna kosakatanya ya. Jadi menemukan kata-kata baru pada teks tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak, serta menulis kalimat menggunakan kosakata yang sudah diketahui maknanya. Misalnya tadi kata pertumbuhan ya. Artinya adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Lalu buatlah sebuah kalimat menggunakan kosakata tersebut ya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar pada muatan matematika, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Nah anak-anak, untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut ya. Sekarang mari kita lihat contohnya. Nah di sini juga anak bisa melihat pada buku pena kalian pada halaman 14 ya, 14 dan 15. Pada halaman 14 kalian dibantu menggunakan kubus satuan ya. Sekarang mari kita lihat contohnya. Bandingkan bilangan 2576 dengan bilangan 2536. Sekarang perhatikan masing-masing anak panahnya. Anak panah yang pertama, kita lihat ribuannya sama ya, nilai tempat ribuannya sama. Lalu anak panah yang kedua, nilai tempat ratusannya juga sama, yaitu sama-sama bilangan 5.
pada nilai tempat puluhan sudah berbeda ya. Pada nilai tempat puluhan sudah berbeda, yaitu ada bilangan 7 dan bilangan 3. Pada nilai tempat satuan bilangannya sama, yaitu 6. Sekarang mari kita lihat kalimat yang ada di bawahnya ya. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuannya sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda. Nilai 7 puluhan lebih dari 30-an ya. Nilai 7 puluhan lebih dari 30-an. Jadi lebih besar 70-an daripada 30-an ya. Jadi nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar daripada bilangan 2536. Sangat mudah ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan 4 angka. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Oke, di sini ada bilangan 3500, bilangan 3600, bilangan 3300, bilangan 3400, dan bilangan 3700. Itulah bilangan-bilangannya ya. Jadi diminta untuk urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Sekarang perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusannya ya. Ini yang akan menjadi perbedaannya nanti ya. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar terlebih dahulu. Oke, kita lihat yang pertama dimulai dari bilangan 3700. Lalu berikut bilangan 3600, lalu bilangan 3500, lalu bilangan 3400, dan yang paling terkecil adalah bilangan 3300. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah mulai dari bilangan 3700 sampai yang paling terkecil yaitu bilangan 3300. Sekarang urutan bilangan dari yang terkecil adalah dari bilangan 3300, lalu bilangan 3400, lalu bilangan 3500, lalu bilangan 3600, dan yang paling terbesar adalah bilangan 3700. Itu diurutkan mulai dari yang terkecil ya anak, dari bilangan 3300 sampai yang paling terbesar adalah 3700. Ingat, ketika membandingkan dan mengurutkan bilangan, perhatikan nilai tempatnya masing-masing ya anak. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Pak Fansi sangat yakin kalian anak yang pintar dan hebat-hebat bisa memahami sesuai dengan materi yang diberikan pada hari ini. Kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya ya. Kalian bisa memahaminya sebaik-baiknya lah ya. Kalian itu anak-anak yang hebat. Terus tugas kalian adalah ayo bandingkan dua dari bilangan berikut ya. Ayo bandingkan dua dari bilangan-bilangan berikut. Setelah itu urutkan semua bilangan dari yang terkecil ya. Bandingkan terlebih dahulu seperti pada contoh tadi. Dibandingkan terlebih dahulu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Lalu kemudian diurutkan mulai dari yang terkecil ya. Untuk tugas tambahannya, anak-anak mengerjakan tugas ayo berlatih pada buku pena halaman 16 dan 17 ya. Nah, anak-anak cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatannya selalu. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.